Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tinting Diniati SPD MPD. Saya adalah guru IPS di SMP Negeri 35 Surabaya. Saya akan memaparkan hasil workshop yang diadakan IGI Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, yaitu mengenai sekolah ramah anak. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah. Sebagai amanah, anak harus dipandang sebagai bagian dari kehidupan yang harus kita perhatikan perkembangan intelektualitas dan spiritualitasnya. Anak merupakan aset terbesar yang kita miliki. Anak adalah kekayaan yang teramat penting. Orang tua yang sering memeluk anak membuat anak menjadi nyaman dan memperkuat ikatan batin dengan orang tua. Pelukan menyimpan manfaat besar bagi pertumbuhan perkembangan anak dan semakin pesat pertumbuhan otak mereka. Sadarkah orang tua bahwa setelah lingkungan rumah, sekolah merupakan lingkungan yang amat penting bagi perkembangan si anak. Mereka menghabiskan waktu yang tepat dalam waktu yang cukup lama, dari mulai pagi hingga petang. Akibat kegiatan ekstrakurikuler yang menyita waktu. Itu artinya lingkungan sekolah bisa jadi merupakan rumah kedua bagi si anak. Oleh sebab itu, anak senang dan nyaman melakukan kegiatan belajar di sekolah. Untuk mendukung hal ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan program yang terkait sekolah ramah anak atau SRA. Definisi sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminatif, dan perlakuan salah lain, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak. Cegah kekerasan dengan sekolah ramah anak guna untuk memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan. Konsep sekolah ramah anak: bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, nyaman. Komponen sekolah ramah anak ada 6. Yang pertama, kebijakan SRA. Yang kedua, pelaksanaan proses belajar yang ramah anak. Yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak dan SRA. Yang keempat, sarana dan prasarana yang ramah anak. Yang kelima, partisipasi anak. Yang keenam, partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya, dan alumni. Tujuan sekolah ramah anak
mencegah kekerasan terhadap anak dan warga sekolah lain, menciptakan hubungan antara warga sekolah yang lebih baik, akrab, dan berkualitas, menciptakan lingkungan yang hijau dan tertata. Anak terbiasa dengan pembiasaan yang positif. Tujuan yang lain yaitu memastikan bahwa sekolah mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Nantinya, sekolah diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual. Sekolah harus menciptakan suasana yang kondusif agar anak merasa nyaman dan dapat mengekspresikan potensinya. Agar suasana kondusif tersebut tercipta, maka ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, program sekolah yang sesuai. Yang kedua, lingkungan sekolah yang mendukung. Yang ketiga, aspek sarana prasarana yang memadai. Program sekolah seharusnya disesuaikan dengan dunia anak. Artinya, program disesuaikan dengan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak tidak harus dipaksakan melakukan sesuatu, tetapi dengan program tersebut anak secara otomatis terdorong untuk mengeksplorasi dirinya. Faktor penting yang perlu diperhatikan sekolah adalah 1. Partisipasi aktif anak terhadap kegiatan yang diprogramkan. Partisipasi yang tumbuh karena sesuai dengan kebutuhan anak. Kekuatan sekolah terutama pada kualitas guru, tanpa mengabaikan faktor lain. Guru memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu. Guru harus memiliki minimal 3 potensi, yaitu yang pertama, memiliki rasa kecintaan kepada anak. Yang kedua, memahami dunia anak. Dan yang ketiga, mampu mendekati anak dengan tepat. Lingkungan sekolah yang mendukung adalah suasana lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat bagi anak untuk belajar tentang kehidupan. Apalagi sekolah yang memprogramkan kegiatannya sampai sore. Suasana aktivitas anak yang ada di masyarakat juga diprogramkan di sekolah sehingga anak tetap mendapatkan pengalaman-pengalaman yang seharusnya ia dapatkan di masyarakat. Bagi anak, lingkungan dan suasana yang memungkinkan untuk bermain sangatlah penting, karena bermain bagi anak merupakan bagian dari kehidupannya. Jika suasana ini dapat menciptakan di sekolah, maka suasana di lingkungan sekolah sangat kondusif untuk menumbuh kembangkan potensi anak, karena anak dapat mengekspresikan dirinya secara leluasa
sesuai dengan dunianya. Ketika anak-anak bisa bermain dengan bebas dan mengekspresikan dirinya sesuai dengan hak-hak anak, maka kemungkinan anak melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan penyimpangan dapat dihindarkan. Di samping itu, penciptaan lingkungan yang bersih, akses air minum yang sehat, bebas dari sarang kuman, dan gizi yang memadai merupakan faktor yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada tanggal 15 April 2019 dilaksanakan deklarasi sekolah ramah anak di lapangan SMP Negeri 35 Surabaya. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh warga sekolah dan mendapat pembinaan dari stakeholder SMP Negeri 35 Surabaya, yaitu dari Polsek Rungkut. Pada tanggal 29 Juni 2019 dilaksanakan sosialisasi sekolah ramah anak yang bertempat di Aula SMP Negeri 35 Surabaya oleh Kepala SMP Negeri 35 Surabaya Dr. Ani Ketut Rohani MPD dengan narasumber yaitu Fasnas Ibu Bekti Prastiani SPD. Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh pengawas pembina SMP Negeri 35 Surabaya, Komite Sekolah, DP5A Kota Surabaya, Kapolsek Rungkut, Kepala Puskesmas Rungkut Kidul, RT, RW, dan Lurah Rungkut Kidul, perwakilan wali murid dari masing-masing kelas, siswa, guru, karyawan, dan semua warga sekolah. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen sekolah ramah anak dengan membubuhkan tanda tangan pada papan komitmen yang tersedia. Tanggal 19 Oktober 2019 dilaksanakan workshop disiplin positif oleh narasumber Ibu Bekti Prastiani SPD. Dilaksanakan di ruang guru dan dihadiri oleh seluruh guru dan karyawan SMP Negeri 35 Surabaya. Acara tersebut dibuka oleh Kepala SMP Negeri 35 Surabaya Dr. Ani Ketut Rohani MPD dan dilanjutkan dengan pembuatan disiplin positif dari masing-masing kelompok. Sebagai follow-up dari workshop disiplin positif tersebut, para guru, terutama wali kelas, bersama dengan siswa, membuat komitmen disiplin positif di masing-masing kelas. Tanggal 7 November 2019 dilaksanakan kegiatan sehari belajar di luar kelas dalam rangka memperingati Hari Anak Internasional. Kegiatan dimulai dari pembiasaan KI1 yang kami hormati upacara Sekolah Dr. Andes Rizwan Agus Wahyudi, dilanjut dengan yel-yel SRA dan tepuk hak anak. Tenang, guru tenang, orang tua bahagia. Bersama-sama tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes, 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 oke. Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Dan menyanyikan Mars PPK.